Halo semua, kembali lagi bersama saya Clara dengan NIM 211111469. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai konseling kelompok, kita harus tahu dulu apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah layanan konseling yang melibatkan sekelompok orang yang memiliki permasalahan atau kebutuhan yang sama atau serupa. Tujuan utama konseling kelompok adalah membantu anggota kelompok untuk mengatasi masalah mereka melalui pemahaman, dukungan, dan interaksi dengan sesama anggota kelompok. Nah, lalu dalam konseling kelompok ini terbagi menjadi 3 kategori kasus. Yang pertama itu adalah crisis center. Jadi, crisis center ini memusatkan perhatian pada permasalahan-permasalahan yang mendesak. Jadi, fokus dalam konseling ini adalah kelompok yang mengalami krisis atau situasi yang darurat, yang tujuannya untuk memberikan dukungan segera dan membantu untuk mengatasi krisis intervensi. Biasanya dalam jangka pendek dan akan dilanjutkan ke kategori kasus yang kedua, yaitu problem center. Nah, biasanya problem center ini adalah lanjutan dari crisis center. Nah, problem center ini adalah menangani masalah spesifik atau tantangan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi praktis dan strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan ini seringkali lebih terstruktur dan berfokus pada pemecahan masalah. Lalu yang ketiga ada growth center. Growth center ini berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan pribadi anggota kelompok. Tujuannya adalah untuk membantu individu dalam kelompok tersebut untuk mencapai potensi mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Pendekatan ini lebih bersifat eksploratif dan jangka panjang, seringkali dengan fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri dari masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan konseling kelompok. Jadi, tahapan konseling kelompok itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap awal atau tahap pembentukan. Pada tahap ini, anggota kelompok diperkenalkan satu sama lain dan mulai untuk menyusun tujuan kelompok. Nah, dalam tahap ini, konselor atau pemimpin akan membantu anggota kelompok untuk menyusun tujuan kelompok dan membuat peraturan kelompok agar anggota kelompok saling bisa terbuka dan percaya untuk menceritakan permasalahannya dalam konseling kelompok itu. Lalu pemimpin juga akan menjelaskan tentang asas kerahasiaan yang harus dijaga dalam konseling kelompok tersebut. Contohnya ada sebuah kelompok anak pelajar yang sama-sama tidak pernah mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Jadi nanti mungkin konselor akan memperkenalkan semua anggota dan menjelaskan tujuan kelompok adalah untuk membantu agar mereka itu mempunyai motivasi untuk mengerjakan tugasaan rumah. Kedua itu ada tahap transisi. Dalam tahap transisi ini pemimpin mulai untuk memancing agar anggota kelompok itu bisa menceritakan permasalahan yang dialami, lalu bisa mengarah pada penyebab dari permasalahan yang tadi, kebiasaan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, nantinya setiap anggota kelompok itu akan mengutarakan penyebab dari masalah kebiasaan tidak mengerjakan pekerjaan rumah tadi. Nah, peran pemimpin atau konselor pada tahap ini adalah mengontrol dan mengkondisikan agar proses konseling itu tetap nyaman dan enjoy. Lalu tahap 3 adalah tahap kerja. Tahap kerja ini diharapkan konseling kelompok itu sudah mencapai diketahuinya penyebab masalah dari setiap anggota kelompok. Pemimpin atau konselor kelompok itu juga bisa
memberi arahan kepada setiap anggota kelompok untuk mencatat ketika ada pekerjaan rumah, jadi supaya tidak lupa dengan pekerjaan rumah yang ada. Yang keempat adalah tahap akhir. Jadi yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok itu adalah menjalankan rencana atau aksi baru yang sudah dibuat dalam tahap sebelumnya. Nah, nanti peran konselor itu adalah memantau apakah setiap anggota kelompok itu sudah melaksanakan atau melakukan rencana atau aksi barunya tersebut atau belum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik konselor dalam konseling kelompok. Jadi konselor dalam konseling kelompok itu memiliki peran dalam memfasilitasi proses konseling yang efektif dan membantu setiap anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, konselor itu harus memiliki karakteristik kepribadian yang mendukung peran tersebut. Contohnya itu ada empati. Nah, konselor itu harus mampu memahami dan merasakan emosi dari setiap anggota kelompok, serta bisa menunjukkan rasa peduli dan penerimaan tanpa menghakimi. Tujuannya agar setiap anggota kelompok itu merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka pada saat sesi konseling berlangsung. Lalu yang kedua adalah kepribadian yang terbuka. Nah, jadi konselor harus terbuka terhadap berbagai perspektif dan ide dari setiap anggota kelompok, serta mampu beradaptasi dengan dinamika kelompok yang terus berubah. Yang ketiga adalah kemampuan dalam membangun hubungan. Konselor harus mampu membangun hubungan yang positif dengan anggota kelompok secara individu maupun dalam kelompok. Hal ini penting untuk menciptakan rasa saling percaya dan keterbukaan serta mendorong partisipasi aktif dari semua anggota kelompok. Lalu yang keempat adalah keterampilan komunikasi yang baik. Konselor itu harus mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, kemampuan ini tuh penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu yang kelima itu keterampilan memimpin dan memfasilitasi. Konselor harus mampu memimpin dan memfasilitasi proses diskusi dan aktivitas dalam kelompok. Nah, itu tujuannya untuk menjaga fokus kelompok, mendorong partisipasi, dan memastikan bahwa semua anggota kelompok itu memiliki kesempatan untuk didengar. Nah, karakteristik kepribadian yang sudah saya sebutkan tadi itu sangat penting bagi konseling kelompok karena bisa membangun kepercayaan dan rasa aman, meningkatkan partisipasi, memfasilitasi perkembangan kelompok, dan juga bisa meningkatkan efektivitas konseling. Nah, jadi identifikasi pribadi konseling kelompok itu sangat penting untuk keberhasilan konseling. Konselor dengan karakteristik kepribadian yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, mendorong partisipasi aktif, dan memfasilitasi perkembangan kelompok menuju pencapaian tujuan dari konseling kelompok tersebut. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pendekatan terapi dalam konseling kelompok. Nah, yang pertama itu adalah terapi realitas. Jadi pada pendekatan konseling kelompok terapi realitas ini tujuannya adalah untuk membantu konseling untuk bertanggung jawab atas pilihan dan perilakunya, serta mendorong mereka untuk fokus pada apa yang dapat mereka kontrol dan ubah dalam hidup mereka. Nah, tekniknya adalah konselor membantu anggota kelompok untuk mengidentifikasi dan menantang keyakinan irasional serta mendorong mereka untuk mengembangkan perilaku yang lebih realitas. Nah, contohnya itu adalah konseling kelompok yang dihadapkan dalam permasalahan kecemasan sosial. Nah, nanti konselor membantu anggota kelompok untuk mengidentifikasi keyakinan irasional mereka tentang interaksi sosial. Lalu konselor membantu anggota kelompok untuk menantang keyakinan tersebut dan mengembangkan keyakinan yang lebih realistis.
Nah, yang kedua itu ada terapi perilaku atau behavior. Jadi fokusnya itu adalah mengubah perilaku yang tidak diinginkan melalui proses pengkondisian operan. Jadi tekniknya adalah konselor nanti menggunakan berbagai teknik seperti reinforcement, punishment. Nah, itu untuk membantu mengembangkan perilaku yang diinginkan setiap anggota kelompok. Contohnya itu seorang konselor menggunakan terapi perilaku dalam kelompok untuk membantu anggota kelompok yang mengalami masalah perilaku di sekolah. Nah, nanti konselor menggunakan dan informasi positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan seperti menyelesaikan tugas tepat waktu dan mengikuti aturan kelas. Selanjutnya itu ada rasional emotif behavior. Jadi terapi ini adalah fokusnya membantu individu untuk mengidentifikasi dan menantang pola pikir yang tidak rasional yang menyebabkan distress emosional dan perilaku yang tidak diinginkan. Tekniknya adalah konselor menggunakan teknik disputasi kognitif untuk membantu anggota kelompok mengidentifikasi dan menantang pola pikir yang tidak rasional serta mengembangkan pola pikir yang lebih rasional dan konstruktif. Contohnya untuk membantu anggota kelompok yang mengalami depresi, konselor membantu kelompok tersebut untuk mengidentifikasi pola pikir yang tidak rasional dan kemudian membantu kelompok tersebut untuk menantang pola pikir tersebut dan mengembangkan pola pikir yang lebih rasional lagi. Itu ada DIIA. Jadi pendekatan ini itu memiliki kesamaan, yaitu menentukan pilihan. Kalau DI itu menentukan pilihan non karir, kalau IA itu kasus penyesuaian diri seperti menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Jadi nantinya konselor dan konseli itu dan anggota kelompok itu sama-sama mencari kelebihan dan kelemahan dalam setiap pilihan yang ada. Nah, lalu juga bisa memilih segala kemungkinan dan juga bisa memilih pilihan alternatif lain seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi konseling kelompok pada kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.